Di dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menilik sebuah kasus penghilangan nyawa yang cukup mengeri yang pernah terjadi di Bondowoso pada tahun 2013 yang lalu, di mana ada seorang pria yang sungguh dengan amat teganya melakukan penghilangan nyawa terhadap istrinya sendiri, lantaran izinnya untuk menikah kembali ditolak mentah-mentah oleh sang istri. Dan yang membuatnya semakin miris adalah pria tersebut meminta izin untuk menikah dengan wanita pilihan hatinya yang juga merupakan PSK. Di mana niatnya untuk menikah dengan PSK itu adalah pernikahannya yang ke-10 kali. Dan istri yang menjadi korban di kisah ini adalah istri pelaku yang ke-9. Saya tentu berharap semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran yang tersirat. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Sekedar info, kasus ini telah lama terjadi. Dikarenakan footage yang tersedia sangat minim, maka saya akan menyampaikannya dengan menggunakan ilustrasi. Abdul Aziz atau yang biasa disapa dengan Didin adalah seorang pria asal Bondowoso, Jawa Timur yang pada saat kejadian usianya baru menginjak 25 tahun. Namun usia muda bukanlah halangan bagi Didin untuk mewujudkan impiannya untuk punya istri lebih dari satu. Didin adalah pencinta yang ulung dan lihai berkata-kata. Disebutkan dalam artikel yang saya baca dan saya kulik, Didin punya 9 istri, di mana terdapat 4 istrinya telah ia ceraikan. Di antaranya adalah istrinya yang kedua, ketiga, kelima, dan keenam. 2, 3, 5, dan 6. Otomatis saat itu, ia punya 5 istri yang masih aktif. Dari total 9 istri yang pernah ia nikahi, ia hanya melaksanakan pernikahan secara syah dengan istrinya yang ke-9. Dan yang lain dikatakan, ia menikah secara siri. Istrinya yang ke-9 bernama Ida Lestari yang pada saat itu umurnya adalah 19 tahun. Saya tidak menemukan artikel bagaimana cara Didin membagi waktunya untuk istri-istrinya yang saat itu tersebar di beberapa kampung di daerahnya. Namun yang jelas ia tinggal bersama Ida Lestari di rumah orang tuanya di Bondowoso. Jika kalian bertanya apa pekerjaan Didin, maka saya akan menjawab, Didin bekerja sebagai pekerja serabutan. Iya, lagi-lagi hanya itu yang saya dapat dari artikel yang saya kulik. Dari hal ini kita bisa sama-sama menyadari betapa Didin adalah seorang pria yang lihai memainkan peranannya sebagai negosiator yang ulung, tentunya dalam menggait wanita-wanita untuk ia nikahi. Bukankah seperti itu? Dari pernikahannya dengan Ida Lestari, Didin dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Ketika itu pas kejadian, usianya baru aja 7 bulan. Ida Lestari, seperti yang saya sebutkan di awal, adalah wanita ke-9 Didin. Ia berasal dari Pati, Jawa Tengah. Ida adalah panggilan akrabnya. Ia adalah seorang wanita sederhana yang secara sadar mengetahui bahwa si suami adalah Abdul Aziz alias Didin yang kala itu pernah menikah sebanyak 9 kali termasuk dengannya. Namun karena saking cintanya terhadap Didin, diterimalah pinangan Didin untuk menjadi istrinya. Permintaan Didin kala itu tidak pula dipertimbangkan lama-lama oleh Ida. Dikarenakan saat itu Didin berjanji akan menikahi Ida tidak dengan nikah siri, melainkan nikah secara resmi dan tercatat di KUA. Di perjalanan bahtera rumah tangga yang dijalani oleh Didin dan Ida, awalnya normal-normal saja, suasana baru, hubungan baru, dan semuanya serba baru. Namun di tengah jalan kerikil-kerikil itu mulai tumbuh. Kerikil yang kemudian memicu pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di antara sepasang suami istri itu. Alih-alih menyelesaikan masalah rumah tangganya yang kala itu mulai diwarnai dengan pertengkaran, Didin kembali kepada tabiat awalnya. Didin tetaplah Didin. Rasa-rasanya ia enggan untuk melepaskan capnya sebagai pencinta wanita yang ulung. Bulan Agustus tahun 2013, di tengah-tengah hiruk-pikuk permasalahan rumah tangga yang tak bisa ia atasi, Didin dengan segala bebannya saat itu mendatangi sebuah warung remang-remang yang berlokasi di Kotakan, Situbondo, Jawa Timur. Maksud dan tujuannya saat itu jelas. Didin ingin berkencan dengan wanita penghibur atau PSK yang menjajakan layanannya di warung remang-remang tersebut.
Singkatnya, setelah berkutat pada pilihan wanita mana yang akan ia ajak untuk berkencan, sampailah pilihan Didin kepada seorang wanita penghibur yang bernama Yana. Tarif berkencan Yana saat itu cukup terjangkau bagi Didin, yaitu sebesar Rp50.000 sekali berkencan. Selain puas, kesan pertama yang muncul setelah Didin bercinta dengan Yana adalah Didin diam-diam menaruh hati kepada wanita penghibur itu. Di lain hari kemudian, dikarenakan merasa puas dan selalu rindu akan servis yang diberikan Yana. Singkatnya, Yana pun akhirnya menjadi tujuan Didin dengan segala beban permasalahan rumah tangganya. Didin kerap curhat bahwa ia seringkali mengalami pertengkaran dengan istrinya. Diakuinya juga, ia merasa tak bahagia menjalani pernikahan dengan Ida Lestari, istrinya yang ke-9. Dari sesi curhat itu, kemudian muncullah bibit-bibit cinta yang terjalin di antara mereka. Demikian selanjutnya resmilah mereka menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih. Di tengah perjalanan hubungan gelap yang dijalani oleh Didin dan Yana, Didin pernah mengajak Yana untuk menikah dengannya. Namun dikala pertama kali Didin mengungkapkan hal tersebut, Yana tidak ambil serius ungkapan tersebut. Tetapi dikarenakan memang Didin memiliki niat yang serius, terperanjatlah Yana. Ia awalnya mengira bahwa Didin tak serius mengajaknya untuk menikah. Yana sih mau-mau aja nerima ajakan Didin untuk menikah. Namun Yana meminta Didin untuk terlebih dahulu menceraikan istrinya yang ke-9, Ida Lestari. Mendapatkan syarat yang cukup mudah bagi Didin untuk meminang Yana, pulanglah Didin ke rumahnya dan menyampaikan kepada Ida bahwa ia ingin menikah lagi dengan seorang wanita pilihan hatinya. Kala itu yang disampaikan Didin ialah minta izin untuk menikah dengan Yana. Tentu saja izin tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ida. Sungguh ia tak mau dicerai dan ia juga tidak merestui hubungan sang suami dengan wanita penghibur itu. Singkat cerita, setelah izin itu ditolak mentah-mentah oleh Ida, kehidupan rumah tangga Ida dan Didin makin runyam. Pertengkaran mulai sering terjadi dan mengisi hari-hari mereka. Pertengkaran itu sering pula mereka tunjukkan di depan orang tua, adik-adik Didin, bahkan hal itu juga sempat pula dilakukan di depan buah hati mereka. Hubungan yang semakin lama semakin runyam dan tidak menemukan solusi, serta niat Didin untuk menikah dengan Yana tidak pula menunjukkan kemajuan yang berarti, membuat Didin kemudian menjadi gelap mata. Ia sadar bahwa rintangan atau halangan yang membuatnya susah untuk bisa mewujudkan impiannya tak lain dan tak bukan adalah istrinya sendiri, Ida Lestari. Dan dari sinilah malapetaka itu mengintai istri Didin, Ida Lestari. Hari-hari setelah rencana itu terukir di benaknya, Didin mulai mencari cara untuk menghilangkan nyawa Ida Lestari. Selanjutnya, ia pun siapkan sajam yang ia beli dari pasar. Kemudian sajam itu ia sembunyikan di bawah kasurnya, hingga ia menemukan cara yang ampuh untuk melangsungkan niat busuknya itu. Hari Selasa, 24 September tahun 2013, ketika amarah itu sudah ada di puncaknya, Ida Lestari tak tahan lagi dan dia minta Didin untuk mengantarkannya ke terminal Tawangalun, Jember, Jawa Timur. Saat itu Ida memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Pati, Jawa Tengah. Permintaan Ida dituruti oleh Didin. Namun di tengah jalan menuju terminal, dikarenakan Didin berharap Ida tidak pergi kemana-mana lantaran niatnya untuk menghilangkan nyawanya yang telah ia susun, maka dengan segala cara Didin membujuk Ida untuk mengurungkan niatnya untuk pulang ke Pati dan kembali ke Bondowoso, ke tempat tinggalnya. Singkat cerita, bujukan Didin dituruti oleh Ida, dan di hari itu batallah rencana Ida untuk pulang ke Pati. Keesokan hari, tepatnya tanggal 25 September tahun 2013, di pagi-pagi buta itu, Didin sudah terbangun. Dan dengan berjalan kaki, ia langkahkan kakinya menuju kawasan hutan jati dan pinus milik Perhutani Bondowoso, tepatnya di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan. Saat itu tujuannya mendatangi tempat tersebut ialah untuk melakukan survei dan mencari tempat yang cocok untuk melakukan aksi busuknya. Setelah berkutat cukup lama di bawah rindangnya pepohonan yang menaungi kawasan hutan seluas puluhan hektar itu, sampailah pilihan Didin kepada sebuah tempat yang rasa-rasanya jauh dari jangkauan warga. Tempat itu sepi dan ditumbuhi semak belukar yang tinggi.
Singkat cerita, setelah merasa cocok dengan lokasinya, pulanglah Didin ke rumahnya. Dan sesampainya di rumahnya, Didin kemudian mengajak Ida untuk pergi ke terminal Jember. Dikarenakan menurut Didin, saat itu ia akan menjemput saudaranya yang akan datang dari luar kota yang akan segera tiba di terminal. Tanpa curiga, diturutilah ajakan Didin di pagi itu. Ida segera bersiap, Didin juga bersiap. Ia ambil sajam yang ia letakkan di bawah dipannya dan ia selipkan di balik pinggangnya. Sebelum pergi, Ida sempat pamit kepada orang tua Didin dan adik Didin. Selain itu, Ida juga menitipkan buah hatinya kepada ibu mertuanya tanpa meninggalkan ASI yang biasanya ia berikan kepada sang buah hati. Ida pikir kepergiannya tak akan lama, namun Ida salah. Singkatnya, setelah sepeda motor Yamaha Mio merah milik Didin melaju, sampailah mereka di terminal Jember. Namun bukannya melajukan sepeda motornya masuk ke dalam terminal, malah Didin mengarahkan sepeda motornya menjauhi terminal. Saat itu Didin membawa Ida ke rumah saudaranya yang bernama Mbah No. Sesampainya di rumah Mbah No, Ida pun bertanya, "Mas, kenapa malah ke rumah Mbah No?" Lalu dengan penuh kelicikan, Didin pun menjawab, "Tunggu ya dek, saudaraku masih jauh, kita tunggu di sini dulu." Dan hal tersebut adalah sebagian dari rencananya. Singkat cerita, setelah lama berada di rumah Mbah No, keduanya kemudian melanjutkan berjalan kembali. Sepeda motor kembali melaju menyusuri kota Jember. Namun lagi-lagi sepeda motor yang dibawa oleh Didin melaju menjauhi terminal Jember. Saat itu Didin melajukan sepeda motornya kembali menuju arah Bondowoso. Setelah berputar-putar, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, Ida kemudian mengatakan kepada Didin untuk segera pulang saja, dikarenakan sudah setengah hari sang buah hati belum juga diasupi oleh ASI. Saat itu Ida juga merasakan bagian dadanya terasa sakit sebab ASI yang menumpuk. Keluhan Ida segera Didin turuti. Ia lajukan sepeda motornya kembali. Kali ini ia arahkan sepeda motornya ke arah hutan, tepat di mana Ida akan menemui ajalnya. Segera setelah sampai di tempat yang telah disiapkan Didin sebelumnya, ia hentikan sepeda motornya. Dikatakan Didin saat itu bahwa ia lelah dan ia ingin istirahat sebentar saja. Didin kemudian mengajak Ida untuk duduk-duduk di sebuah batu mau ngadem katanya. Sesaat berlalu ketika Ida lengah, Didin kemudian mengambil sajam yang terselip itu dan ia hubungkan sajam itu ke bagian perut Ida. Ida yang kaget hanya bisa bilang, "Mas, kamu kok tega?" Didin yang gelap mata kembali menghubungkan sajam itu ke tubuh sang istri berkali-kali tanpa ampun. Ida tidak sempat melakukan perlawanan, hingga akhirnya ia pun tumbang jatuh ke tanah. Tak puas setelah menghubungkan sajam itu berkali-kali ke tubuh Ida, Didin lalu bekap jalur nafasnya dan kemudian ia benturkan kepala Ida ke batu-batu cadas hingga Ida lemah tak bergerak. Segera Ida pun dipanggil sang pencipta. Saya turut berduka cita. Sadar bahwa satu rintangan telah ia hilangkan, segera ia sembunyikan tubuh Ida yang berlumur noda merah itu di semak-semak berlukar. Tak lupa tubuhnya ia tutupi dengan batang-batang kayu dan dedaunan kering. Misi pertama telah selesai. Sandiwaranya tak henti sampai di situ. Segera ia buang sajam yang telah ia gunakan itu dan ia pun pergi menuju puskesmas Prajekan Bondowoso. Saat itu tujuan Didin adalah untuk mengobati jempolnya yang terkena goresan sajam ketika ia melakukan aksi jahat itu. Setelah lukanya berhasil ditangani, dengan raut muka yang sedih, Didin kembali pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada orang rumah bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan di situ Bondo. Dan Didin juga saat itu mengatakan bahwa Ida sedang kritis dan sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di situ Bondo. Sontak kabar tersebut membuat sisi rumah Didin panik. Ibunya menanyakan bagaimana keadaan luka yang Didin alami, juga bertanya tentang kondisi Ida. Saat itu Didin hanya bisa menangis dan tidak berkata-kata. Salah satu saudara Didin pun sempat curiga, dikarenakan sepeda motor Didin saat itu tidak mengalami kerusakan apapun. Selain itu, ia pun juga menemukan ceceran noda merah yang menempel di bagian dashboard sepeda motornya. Tangis Didin semakin pecah. Tatkala menurutnya, ia baru saja menerima telepon yang memberikan kabar bahwa Ida telah meninggal dunia. Tangisnya pun juga diikuti oleh ibunya dan saudara-saudara Didin yang lain. Dan dengan segera ibu Didin melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa.
Saat itu Ibu Didin menceritakan secara detail apa yang telah dialami oleh Didin. Lalu masih di hari yang sama, sekira jam 6 sore, kepala desa, Ibu Didin, Didin sendiri, dan beberapa tetangga segera bergegas menuju rumah sakit yang ada di Situbondo. Namun setelah berkeliling ke beberapa rumah sakit, tidak pula lah mereka menemukan tubuh korban kecelakaan atas nama Ida Lestari. Dikarenakan tidak berhasil menemukan tubuh Ida, akhirnya rombongan pun kembali ke Bondowoso dengan tangan hampa. Didin tak habis akal. Di malam hari setelah rombongan kembali ke Bondowoso dan pulang ke rumah masing-masing, Didin secara sembunyi-sembunyi keluar rumah dan menuju tempat di mana ia campakkan tubuh Ida Lestari. Ia hampiri tubuh yang telah kaku itu, ia seret mendekati jalan setapak yang sering dilalui oleh warga. Di pinggir jalan itu, Didin kemudian meletakkan tubuh yang tak bernyawa itu. Tujuannya adalah agar tubuhnya segera ditemukan oleh warga. Dan ia pun berharap hal itu bisa mengaburkan alibinya bahwa korban meninggal dunia dikarenakan laka lantas. Setelah tuntas dengan misi-misinya, ia pun segera pulang ke rumahnya dan melarikan diri keesokan harinya. Tubuh Ida akhirnya ditemukan oleh pencari kayu 1 hari setelah ia menghilang. Temuan tersebut segera dilaporkan ke Mapolsek Grujugan yang tak jauh dari hutan jati itu. Setelah melakukan pemeriksaan, terungkaplah penyebab meninggalnya Ida Lestari. Kasus ini bisa dengan mudah terungkap berdasarkan pada akuan-akuan saksi yang dipadukan dengan gelagat aneh Didin sebelum Ida ditemukan di hutan jati kala itu. Dan Didin pun akhirnya berhasil diringkus setelah 1 minggu pelariannya. Ia ditangkap saat itu di Jember, dan ia pun mengakui bahwa ialah dalang di balik meninggalnya istri ke-9-nya. Kejahatan luar biasanya kemudian menyeretnya ke meja hijau. Pengadilan Negeri Bondowoso melalui majelis hakimnya kemudian memvonis Abdul Aziz alias Didin dengan hukuman 18 tahun penjara. Semoga hukuman tersebut setimpal dengan apa yang telah ia lakukan, dan semoga tiada lagi kasus-kasus serupa yang terjadi di muka bumi ini. Untuk keluarga korban, saya ucapkan duka yang mendalam. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat, serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir